Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Tiari Zainvisi Nurhasana, NIM 21452444008 dari Prodi Pendidikan Geografi B Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas terkait cara menentukan konsistensi tanah. Sebelum itu, apa itu konsistensi tanah? Menurut Sato Hadi dan kawan-kawan dalam bukunya Pengantar Geografi Tanah 2013, konsistensi tanah dapat diartikan sebagai kuat lemahnya gaya kohersi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Penyifatan konsistensi tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah itu sendiri. Dalam praktikum kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan konsistensi tanah dalam keadaan kering, lembab, dan basah. Alat dan bahan yang digunakan dalam menentukan konsistensi tanah yaitu air yang digunakan untuk membasahi sampel tanah. Kemudian ada tanah yang diambil dari pekarangan rumah saya. Langkah kerja yang pertama, mengambil sampel tanah. Kemudian untuk menguji kelekatan sampel tanah yang telah dibasahi, kemudian ditekan di antara ibu jari dan telunjuk. Perhatikan apakah sampel tanah melekat pada jari atau mudah jatuh dari jari. Kemudian cocokkan dengan tabel kriteria di bawah. Untuk menguji kelihatan sampel tanah yang telah dibasahi tadi, kemudian digulung atau dibuat gulungan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Perhatikan apakah sampel tanah tersebut pecah atau tidak. Kemudian cocokkan dengan tabel kriteria. Selanjutnya, untuk menguji konsistensi dalam kondisi lembab dan kering, cara yang dilakukan sama. Kita ambil sampel tanah, kemudian kita hancurkan agregat tanah tersebut. Yang pertama, metode kering. Pada sampel tanah ini dapat dilihat bahwa agregat tanah jika ditekan sedikit saja sudah hancur. Hal ini menurut tabel konsistensi tanah dari Sato Hadi, tanah ini termasuk ke dalam kelas 1 dengan derajat lunak. Yang kedua, metode lembab. Metode lembab ini menggunakan tanah dengan keadaan yang sama dengan tanah yang ada di lapangan. Pada tanah tersebut dapat dilihat bahwa hanya disentuh dengan sedikit tekanan, tanah tersebut sudah hancur. Hal ini menunjukkan bahwa tanah ini tergolong dalam kelas 1 dengan derajat sangat gembur. Yang terakhir yaitu metode basah. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan cara membasahi sampel tanah hingga berada dalam kondisi jenuh. Untuk mengetahui kelekatan tanah, dilakukan dengan cara meletakkan ibu jari dan telunjuk ke dalam tanah. Pada sampel tanah ini, jika ditekan dengan ibu jari dan telunjuk, material tanah masih terlihat di ibu jari dan telunjuk, tetapi mudah lepas sehingga bersih. Hal ini menunjukkan tanah tersebut ke dalam kelas 1 dengan derajat kelekatan agak lekat. Untuk mengetahui kelihatan tanah yang sudah dibasahi tadi dibuat gulungan hingga membentuk cincin. Ketika tanah yang sudah jenuh dibuat gulungan, tanah tersebut mudah digulung tetapi cepat putus saat dibengkokkan atau banyak mengalami retakan saat digulung. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam kelas 1 dengan derajat kelihatan agak liat. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini yaitu tanah yang berada di daerah pekarangan rumah saya atau lebih tepatnya di Desa Silokemal, Taman Tirto Kasihan, Bantul, dalam keadaan kering memiliki konsistensi tanah yaitu lunak, sedangkan dalam keadaan lembab tanah tersebut memiliki konsistensi tanah yaitu sangat gembur. Dalam kondisi basah, tanah tersebut memiliki tingkat kelekatan yaitu agak lekat dan tingkat kelihatan yaitu agak liat.
Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.